Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 7-9 yang berkata demikian. Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kata firman Tuhan, lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pemimpin yang Toksit. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca merupakan cerita yang menggambarkan pemimpin yang toksit, Ahab dan Isabel, yang saat itu menjadi pemimpin atas Israel. Dan kita mau lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin yang toksit. Yang pertama kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-9, itu Isabel menyuruh orang-orang melakukan puasa. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ini keren ya. Jadi yang pertama, pemimpin yang toksit, dia akan melakukan topeng rohani. Jadi kegiatan rohani yang bertopeng dan berkedok untuk memuluskan rencana jahatnya dalam merampas sesuatu yang bukan miliknya. Isabel melakukan bagian ini, suruh orang-orang puasa supaya Nabot didatangi, lalu nanti Nabot akan masuk dalam jebakannya sampai Isabel bisa mengambil kebun anggur Nabot. Jadi dia memakai topeng rohani, kegiatan rohani yang bertopeng dan berkedok. Dan kegiatan rohani yang dipakai di sini adalah berpuasa. Ingat, berpuasa. Isabel suruh orang-orang berpuasa, tapi bukan Tuhan yang suruh, bukan Tuhan yang mau, tetapi berpuasa ini untuk memuluskan rencana jahatnya dalam merampas dan mengambil bagian yang bukan milik Isabel dan Ahab. Ini paling parah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perlu berhati-hati dan bercermin pada firman ini. Jika seorang pemimpin yang toksit, dia melakukan sesuatu yang rohani, itu pasti adalah topeng atau kedok untuk memuluskan rencana jahatnya. Tapi dia terlihat baik dan rohani. Ini yang ditulis di dalam Alkitab ya saudara, seperti yang Isabel lakukan. Yang kedua, pemimpin yang toksit, dia akan menyebarkan racun fitnah. Isabel menyebarkan racun fitnah dengan mengkondisikan orang-orang yang tidak bersalah untuk nanti membuat drama bohong bahwa Nabot melakukan perbuatan yang tidak baik, supaya Nabot dilempari dengan batu sampai mati dan kebun anggurnya diambil oleh Isabel. Sadis banget kan saudara? Menjadi pemimpin yang toksit ini sangat membahayakan orang-orang yang ada di bawahnya. Dia menyebar racun fitnah. Mengapa orang-orang di bawah Isabel dan Ahab mau diperalat
untuk mempercayai fitnah itu? Karena Isabel menggunakan otoritasnya untuk melakukan kejahatan dengan memperalat orang-orang di bawahnya. Yang ketiga, pemimpin yang toksik biasanya dia akan melakukan segala upaya sampai keinginan nafsunya dipenuhi dengan jalan apapun juga. Nabot yang punya kebun itu tidak tahu menahu, tapi Ahab yang pingin kebun anggur Nabot itu didukung oleh Isabel melakukan rencana-rencana yang jahat untuk menghalalkan segala cara sampai mereka dapat kebun anggur itu. Jadi mau merampas, mau mengambil milik orang, menginginkan milik orang, lalu memakai cara-cara yang jahat, cara-cara yang menipu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebetulan di cerita firman ini, Ahab dan Isabel mau merampas mengambil kebun anggur Nabot. Tapi ada pemimpin yang toksik, mungkin di zaman ini dia tidak mengambil kebun anggur. Tapi lebih banyak orang mengambil uang yang bukan miliknya dengan cara memanipulasi, dengan cara menyebar fitnah, dengan cara berkedok kegiatan rohani seperti Isabel dan Ahab. Tapi untuk memuluskan kejahatannya. Ini ciri pemimpin yang toksik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang terakhir, pemimpin yang toksik akan pasti melakukan sesuatu yang jahat sampai pada tindakan pembunuhan. Saya ulangi, sampai melakukan pembunuhan atau kriminal terhadap orang yang tidak mau mengiyakan apa yang dia mau. Jadi Nabot tidak mau memuluskan keinginan Ahab. Ketika Nabot tidak mau, itu hak Nabot. Tetapi sebagai pemimpin yang toksik, Isabel dan Ahab memakai segala cara untuk mengambil, merampas kebun anggur Nabot ini. Mari kita belajar dari cerita ini. Saya berdoa saudara, sahabat mitra Rema, bukanlah pemimpin yang toksik. Saya juga berdoa saudara yang mendengar renungan ini bukanlah orang-orang yang dipimpin oleh pemimpin yang toksik yang mau bekerja sama memuluskan seluruh kejahatan dari pemimpin yang toksik. Ingat, kalau saudara lihat pada cerita akhir ini, pemimpin yang toksik ini dia sampai pada melakukan tindakan kriminal. Walaupun Isabel dan Ahab memakai orang lain untuk melakukan tindakan kriminal itu. Tapi ini paling berbahaya saudara. Karena itu saudara dan saya perlu belajar dari cerita firman hari ini. Kalau kita berhadapan dengan seorang pemimpin yang toksik, ingat kita tidak boleh bekerja sama dalam segala rencana jahatnya. Kita tidak boleh setuju dengan fitnah yang dibangun. Kita tidak boleh setuju dengan cara untuk merencanakan memfitnah orang lain untuk merampas apa yang tidak dia punyai. Tapi kita berdiri atas kebenaran, tetap melakukan kebenaran, mengatakan yang benar, dan biar perlu kita bisa menegur pemimpin yang toksik supaya tidak hidup di dalam kejahatan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi pemimpin yang toksik, tapi salam juga tidak menjadi orang-orang yang dipimpin untuk bekerja sama dengan pemimpin yang toksik dalam kejahatan. Amin.